Halo Teknolovers, seperti yang kita tahu, Amerika Serikat menjadi negara yang paling semangat menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasinya ke Ukraina. Sayangnya di benua Amerika, tidak semua negara mengikuti langkah Amerika Serikat. Meksiko misalnya, Meksiko ini tak ingin hubungan baiknya dengan Rusia jadi renggang. Sama halnya dengan Indonesia yang juga tidak menjatuhkan sanksi kepada Rusia, terkhusus di bidang ekonomi. Meksiko dan Indonesia dua ekonomi berkembang yang memiliki banyak kesamaan. Keduanya memandang penting kerjasama internasional. Sementara di bidang pertahanan, kedua negara sedang berjuang untuk meningkatkan militernya. Berikut perbandingan militer Indonesia versus Meksiko. Hubungan Indonesia dengan Meksiko terjalin sangat baik, hingga kerjasama keduanya juga berjalan lancar. Hubungan bilateral ini jadi mitra penting dari tiap regional. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara, sedangkan Meksiko berada di Amerika Latin. Kedua negara sama-sama tergabung dalam Forum Kerjasama Asia Timur dengan Amerika Latin, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, G15, G20, Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Organisasi Perdagangan Dunia. Meksiko bahkan jadi salah satu fokus prioritas Indonesia dalam membangun aktivitas perdagangan. Sementara Indonesia bukan hanya di jalur perdagangan saja, melainkan jadi salah satu negara penting membangun investasi bagi Meksiko. Indonesia-Meksiko pun sepakat memajukan konektivitas antar kedua wilayah melalui jalur perhubungan udara, termasuk menyoal memfasilitasi komunitas bisnis. Nah, produk ekspor utama Indonesia antara lain tekstil, karet, minyak sawit, dan emas. Sedangkan produk ekspor utama Meksiko seperti perak, tembaga, kapas, traktor, dan produk berbasis minyak. Sebenarnya Indonesia dan Meksiko ini sudah banyak menyepakati perjanjian bilateral. Di antaranya perjanjian pembentukan perdagangan antara Indonesia dan Meksiko, perjanjian kerjasama ilmiah dan teknikal, memorandum pembentukan konsultasi bilateral timbal balik antara dua negara, ada juga perjanjian penghindaran pajak ganda dan penghindaran pajak, perjanjian kerjasama pemberantasan perdagangan obat, zat psikotropika, dan unsur kimia. Nota kesepahaman pemberantasan kegiatan kriminal lintas batas dan pengembangan kapasitas, perjanjian jasa transportasi udara, serta nota kesepahaman kerjasama pariwisata dan kesehatan. Tapi nih ya, ada kerjasama yang tak boleh dilupakan. Perjanjian kerjasama pendidikan dan budaya yang terjalin sejak tahun 2001. Pemerintah Meksiko menawarkan beasiswa pasca sarjana SRE Kementerian Luar Negeri untuk warga negara Indonesia yang ingin berkuliah di Meksiko. Nah, sebagai respon balik, pemerintah Indonesia menawarkan beasiswa budaya dan mahasiswa kepada pelajar Meksiko yang ingin belajar budaya Indonesia. So, dari hubungan kerjasama kedua negara, Indonesia memiliki kedutaan besar di Mexico City, sedangkan Meksiko memiliki kedutaan di Jakarta. Nah, mari kita bandingkan kekuatan militer antara Indonesia dan Meksiko. Tahun ini, JFP menempatkan Indonesia di posisi ke-15 dari posisi ke-16 tahun lalu. Sedangkan Meksiko berada di urutan ke-43 dunia dari 142 negara. Sebagai negara dengan populasi penduduk terpadat keempat di dunia, tak heran jika Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Sedangkan Meksiko, yang kepadatan penduduknya menduduki urutan ke-10, memiliki 250.000 personil aktif, 65.000 personil cadangan, serta 100.000 paramiliter. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki angkatan militer di 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasukan militer Meksiko justru terdiri dari 2 entitas independen, ada Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Namun, untuk Angkatan Darat Meksiko sudah mencakup Angkatan Udara Meksiko. Sedangkan Angkatan Laut Meksiko mencakup Korps Marinir dan penerbangan Angkatan Laut. Selanjutnya, mari kita lihat kekuatan udara kedua negara. Untuk pesawat tempur, Meksiko memiliki 3 unit,
sedangkan Indonesia memiliki 41 unit. Pesawat serangan khusus Meksiko memiliki 33 unit, sedangkan Indonesia 23 unit. Untuk pesawat pengangkut, Meksiko memiliki 45 unit, sedangkan Indonesia 66 unit. Pesawat pelatih Meksiko memiliki 204 unit, sedangkan Indonesia 126 unit. Pesawat misi khusus Meksiko memiliki 25 unit, sedangkan Indonesia memiliki 17 unit. Helikopter, Meksiko memiliki 159 unit, sedangkan Indonesia sudah memiliki 172 unit. Untuk helikopter serang, Meksiko tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Indonesia memiliki 15 unit. Next, mari kita lihat kekuatan darat. Untuk unit tank, Indonesia memiliki 314 unit, sedangkan Meksiko tidak memiliki 1 unit pun. Kendaraan lapis baja, Indonesia memiliki 1.444 unit, sedangkan Meksiko 3.435 unit. Artileri derek, Indonesia memiliki 413 unit, sedangkan Meksiko 200 unit. Artileri gerak, Indonesia memiliki 153 unit, sedangkan Meksiko tidak memiliki 1 unit pun. Untuk proyektor roket, Indonesia memiliki 63 unit, sedangkan Meksiko lagi-lagi tidak memiliki 1 unit pun. Next, mari kita lihat kekuatan laut kedua negara. Untuk kapal induk baik Meksiko maupun Indonesia tidak memiliki 1 unit pun. Begitu juga kapal perusak baik Meksiko maupun Indonesia sama-sama tidak memiliki 1 unit pun. Untuk kapal korvet, Meksiko memiliki 7 unit, sedangkan Indonesia memiliki 24 unit. Untuk frigate, Meksiko memiliki 5 unit, sedangkan Indonesia 7 unit. Kapal selam, Meksiko tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Indonesia memiliki 4 unit. Untuk kapal patroli, Meksiko memiliki 126 unit, sedangkan Indonesia 181 unit. Untuk kapal perang ranjau, Meksiko tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Indonesia memiliki 11 unit. Banyaknya jumlah armada tempur yang dimiliki kedua negara tak lepas dari berapa anggaran militer yang disediakan. Tahun 2022, Indonesia menyediakan anggaran militer sebesar 9,3 miliar US dollar. Sayangnya Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 393,2 miliar US dollar. Sedangkan Meksiko menyediakan anggaran militer sebesar 6,4 miliar US dollar dengan utang luar negeri sebesar 456,7 miliar US dollar. Nah, selain anggaran militer, ada juga faktor logistik mendukung kekuatan suatu negara. Untuk angkatan kerja, Indonesia memiliki 129.366.000 jiwa, sedangkan Meksiko memiliki 50.914.000 jiwa. Indonesia memiliki 10.427 unit kapal sipil, sedangkan Meksiko 671 unit. Untuk pelabuhan dan terminal utama, Indonesia memiliki 16, sedangkan Meksiko memiliki 14. Cakupan jalan raya Indonesia 496.607 km, sedangkan Meksiko 398.148 km. Untuk rel kereta api, Indonesia memiliki 8.159 km, sedangkan Meksiko 20.825 km. Indonesia memiliki 673 bandara, sedangkan Meksiko 1.714 bandara. Dari segi perbandingan kekuatan militer, memang Meksiko ini jauh banget ya dari Indonesia. Tapi ya, semoga kerjasama Indonesia-Meksiko baik-baik terus, biar tidak ada lagi konflik bertambah di muka bumi ini. Kalau kamu punya tanggapan, komen di bawah, like dan share juga videonya. Sampai jumpa dan terima kasih sudah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move